dan selamat pagi. Allah kita Allah yang luar biasa. Mari kita datang menghadap Allah kita yang luar biasa, Bapa yang sempurna yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita sama-sama hampiri tahtanya. Oh, syukur hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta
Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, kau Bapa kami yang sempurna, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Thank you Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bermazmur kepadamu. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Allah yang ajaib Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa. Oh kiara lama mama ya rapas kiara rari di. Oh thank you Lord Jesus. Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kuna mayara lapas kiara rari di. Sungguh Kau Allah yang baik Tuhan, Bapa yang sempurna, yang mengasihi hidup kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa kasih-Mu luar biasa buat hidup kami. Allah yang mengerti akan pribadi lepas pribadi setiap kami Tuhan. Allah yang selalu menjaga hati kami, Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun. Oh syukur kami naikkan. Oh haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami. Kami rindu Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada bulan ini subtema gereja kita adalah bagaimana kita menjaga setiap hati kita. Ya, menjaga hati kita Bapak Ibu Saudara
bukan suatu perkara yang mudah untuk kita kerjakan di dalam setiap hidup kita. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa dalamnya lautan dapat diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu, ya. Dalamnya lautan dapat diukur, namun dalamnya hati siapa yang tahu, ya. Jadi peribahasa ini Bapak Ibu Saudara mengartikan bahwa di dalam laut kita bisa mengukur dalamnya berapa ratus meter Bapak Ibu Saudara. Tetapi kedalaman hati dari seseorang Bapak Ibu Saudara tentu kita tidak dapat mengukur, ya. Apakah orang itu baik ataukah orang itu tidak baik Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat mengukurnya, ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena hati ini merupakan salah satu bagian dari organ tubuh kita yang kecil Bapak Ibu Saudara, tetapi kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak dapat menjaga akan hati kita, maka perkara-perkara atau dampak-dampak yang negatif itu juga akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, ya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 bagaimana Tuhan itu berpesan atau menasihati setiap kehidupan kita untuk kita senantiasa menjaga setiap hati kita supaya hati kita ini terus berkenan kepada Tuhan. Kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, jadi firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara, bahkan menasihati setiap kehidupan kita pada pagi hari ini untuk kita senantiasa menjaga hati kita itu dengan kewaspadaan. Ya, karena kita melihat Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya katakan di awal, ketika kita tidak mampu untuk mengontrol setiap hati kita, ketika kita tidak dapat menjaga akan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat dampak-dampak negatif itu juga akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ya, seseorang itu bisa baik atau tidak baik, kita dapat melihat dari sikap orang tersebut, ya, dari sikap orang tersebut dan juga tingkah laku, perbuatan yang orang itu lakukan di dalam setiap kehidupannya. Ya, sebagai contoh untuk dampak-dampak negatif, ketika kita tidak dapat mengontrol akan setiap hati kita di hadapan Tuhan, ada 3 contoh Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi ketika kita tidak bisa mengontrol akan hati kita. Contoh yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ya. Kejadian 3 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Ya, jadi contoh yang pertama Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika kita tidak dapat menjaga hati kita kepada Tuhan, yang terjadi adalah seringkali kita itu jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti yang kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya bahwa Tuhan itu sudah berpesan kepada Adam dan Hawa, semua pohon di Taman Eden boleh dimakan, ya. Tetapi hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi kalau kita perhatikan, di sini ular itu memutarbalikkan fakta yang ada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ular itu berkata kepada Hawa, ketika kamu memakannya,
sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ya, di sini kita dapat melihat bagaimana respon hati daripada Hawa, Bapak Ibu Saudara. Dia lebih mengutamakan keinginan hatinya dan terbujuk oleh rayuan daripada ular, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Ya, ini yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya Tuhan itu sudah berkata kepada setiap kita untuk kita senantiasa menjaga akan hati kita. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara, kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita tergelincir untuk kita lebih mengutamakan akan keinginan hati kita daripada keinginan hati Tuhan, maka yang terjadi adalah kita jatuh di dalam dosa. Dan akibat yang ditimbulkan daripada kita jatuh ke dalam dosa adalah kita kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga kehilangan akan kepercayaan dari Tuhan, yang sebetulnya Tuhan sudah mempercayakan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kita. Tetapi karena kita melanggar dan tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak dipercayakan Tuhan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk kita bertobat, Bapak Ibu Saudara, untuk kita kembali kepada Tuhan dengan cara kita bergaul dengan Tuhan. Kita belajar untuk memberikan hati kita yang terbaik, sekalipun hati kita sudah dipenuhi dengan dosa, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ketika kita mau untuk kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kesempatan demi kesempatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai dampak negatif itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, sama seperti Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena tidak dapat mengontrol akan hatinya. Lalu contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dampak negatif apakah yang akan terjadi ketika kita tidak dapat mengontrol atau menjaga akan hati kita? Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin. Ya, inilah contoh dampak negatif yang ditimbulkan ketika kita tidak dapat menjaga akan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita melihat Kain dan Habil, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana karena persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, maka Kain ini membunuh Habil, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, memang Kain dan Habil sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Habil ini memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kalau kita bandingkan dengan persembahan daripada Kain, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Kain juga mempersembahkan, tetapi Kain mempersembahkan dari sisa-sisa yang ada, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi perbedaan mengapa Tuhan lebih menerima persembahan Habil daripada Kain. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin mempersembahkan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka persembahkanlah semuanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan setengah-setengah. Kita beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan kita. Karena kita tahu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh, ketika pagi hari ini kita masih dapat bangun, menghirup udara segar, kita mengikuti doa pagi online ini, semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kekuatan Tuhan itu yang memampukan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, Tuhan itu tidak senang kepada setiap kita yang memiliki hati yang panas, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, hati yang panas ini adalah hati
yang mendua di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau menjaga agar setiap hidup dan hati kita itu selalu berfokus kepada Tuhan. Ada 2 poin Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar setiap kita dapat menjaga hati kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Poin yang pertama yang dapat kita kerjakan, bagaimana agar kita dapat menjaga hati kita supaya kehidupan kita itu terus terpancar di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 17 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Amin. Ya. Jadi poin pertama yang dapat kita kerjakan, bagaimana caranya agar setiap hati kita itu benar-benar terjaga. Bagaimana hati kita itu benar-benar berkenan kepada Tuhan. Caranya yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan. Ya. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hari dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, pasti banyak hal-hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Bahkan seringkali kita melakukan kesalahan. Baik kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Semuanya kita mau kembalikan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya agar setiap kita dapat berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Ya dengan cara hidup kita, bahkan hati kita ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita tidak berkenan kepada Tuhan, kita dapat datang di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa hanya orang yang kuduslah yang dapat naik ke gunung Tuhan, naik ke dalam anugerah daripada Tuhan dan masuk di dalam hadirat daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau terus membawa setiap hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melihat hati kita yang remuk, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan cacat dan celah Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan itu mengecas setiap hati kita kembali. Untuk Tuhan memulihkan setiap hati kita kembali. Bahkan Tuhan memberikan hatinya untuk diberikan kepada setiap kehidupan saya dan saudara. Agar hidup kita itu tetap berkenan kepada Tuhan. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar setiap hati kita itu tetap berkenan kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita itu terus terpancar di hadapan Tuhan. Poin yang kedua mari kita membuka di dalam Mazmur 119 ayat 15 dan ayat 16. Kita akan baca bersama. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Ya. Jadi ini yang menjadi bagian kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita tidak hanya menjadi pendengar dari firman Tuhan, tetapi kita juga akan menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kekuatan dasar hidup daripada anak-anak Tuhan. Bahkan firman Tuhan ini menjadi kompas, menjadi senter dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengajarkan, menasihati, bahkan menegur setiap kehidupan kita. Bahkan ketika kita akan melakukan kesalahan, firman Tuhan datang untuk mengingatkan akan setiap kita. Ketika kita lemah, maka firman Tuhan akan menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus pegang akan setiap perintah, akan setiap titah-titah daripada Tuhan. Dan kita juga mau mengikuti akan jalan-jalan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang-orang atau umat-umat kesayangan daripada Tuhan. Ketika kita sudah menjadi umat kesayangan daripada Tuhan, kita percaya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita rindukan dalam kehidupan kita, niscaya Tuhan akan memberikan. Sebelum kita memintanya, Tuhan sudah menyediakannya bagi setiap kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita mau jaga setiap hati dan hidup kita
supaya kita benar-benar terfokus hanya kepada Tuhan. Ketika hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan, maka kita akan melihat karya dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan, Dia akan mengangkat kita, bukan turun. Kita bukan menjadi ekor, tetapi kita menjadi kepala di atas segala raja. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita terus fokus kepada Tuhan, biarlah hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami mau menjaga dan bisa mengontrol setiap hati dan hidup kami Tuhan, maka kami akan melihat karya-karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan jauhkan kami Tuhan dari dampak-dampak yang negatif dalam setiap kehidupan kami yang dapat membuat kami jatuh ke dalam dosa Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami pagi hari ini yang sudah mengikuti doa pagi online Tuhan. Berkati apapun yang menjadi aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti Tuhan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami, bahkan pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami pada pagi hari ini. Jadi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.